sulit PAD lagi. Bagaimana dengan penanganan pasar kuning yang diberi pembiaran untuk berpotensi masalah ke depan? Sejauh mana langkah-langkah yang diambil selama 10 tahun dan langkah-langkah ke depan bila terpilih? Terima kasih. Ya, saya langsung pasangan. Baik, terima kasih banyak. Ke depan menyelesaikan pasar kuning itu dalam konteks dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi semua pihak. Okupan yang sekarang ada di atas itu juga mereka adalah orang menggerai yang juga adalah membutuhkan hidup. Oleh karena itu penyelesaian saya ke depan secara ekonomi harus memberi manfaat kepada semua pihak. Saya akan bangun pasar kuning, tetapi orang-orang hari ini juga okupan di sana. Mereka rakyat menggerai dan saya akan berikan mereka juga kesempatan untuk berdagang di sana. Tambahan berkaitan dengan pasar putih, terutama sekarang pasar putih itu kan sudah ada sertifikatnya dan itu aset pemerintah Kabupaten Manggarai. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi okupasi di pasar kuning itu ke depan akan melalui pendekatan persuasif secara kekeluargaan kita selesaikan. Tidak serta-merta bahwa pemerintah itu dengan tangan besi dan segala macam. Karena mereka itu manusia juga yang mencari nafkah untuk menghidupi baik diri sendiri maupun anak dan istrinya. Harus melalui pendekatan persuasif untuk menyelesaikan baik di pasar kuning maupun masalah-masalah lainnya di Langkirembong ini. Harus melalui pendekatan keluarga dan persuasif itu yang kami akan lakukan bila mana Pak Kedel Wanurin terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2015 dan 2020. Baik, masih ada waktu. Bisa saja kita menggunakan pendekatan hukum karena sudah punya sertifikat, tapi itu bukan pilihan Deno Madu. Pilihan Deno Madu manusia. Terima kasih yang selesai. Selanjutnya silakan pasangan nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap penjelasan. Jadi terima kasih Pak Moderator. Kira-kira pendekatan persuasif seperti apa? Terima kasih. Kita mulai dari para pihak yang sekarang ada di pasar kuning. Kita mulai dari mereka. Duduk bersama kita. Ini tanah pemerintah, sudah punya sertifikat, secara hukum kamu lemah. Tetapi secara ekonomi, kamu juga masih bisa mendapat manfaat dari pengelolaan pasar kuning. Caranya bagaimana? Kita bangun di atas, lalu kemudian mereka-mereka yang sekarang okupan juga diberi ruang, mereka bisa jual di sana, dapat los. Sederhana. Bukan dengan cara mengusir mereka pakai kekerasan, pakai tangan besi. Deno Kamelo dan Victor Madul tidak akan pernah melakukan tangan besi dalam memerintah Manggarai ini. Tidak mungkin kami lakukan itu. Sama seperti kami menyelesaikan PKL. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, siapkan pasar dulu, baru mereka dibawa ke pasar dan mereka terima itu dengan lega. Karena mereka rakyat Manggarai, mereka juga butuh hidup. Ada anak, ada istri, ada keluarganya. Itulah yang kita lakukan. Sehingga dalam banyak hal, terutama masalah-masalah ke depan, kita selalu menggunakan pendekatan-pendekatan keluarga. Kita punya adat Manggarai, tidak selalu menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan hukum merupakan sebuah pilihan terakhir dalam kaitan menyelesaikan semua persoalan apapun di Manggarai ini. Entah persoalan tanah, entah persoalan orang per orang, entah persoalan dengan pemerintah, entah persoalan apa saja. Kita akan menggunakan pendekatan persuasif dan keluarga. Pak Victor, tambah lagi. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan pasar kuning tentu kita melihat siapa yang menjadi biang daripada itu. Kan itu juga salah satu solusi dalam penyelesaian masalah-masalah. Ya dimanapun masalah itu, apakah di wilayah Kabupaten Manggarai atau di Langkirembong, tetap solusi yang kita lakukan adalah pendekatan secara kekeluargaan. Karena itu sesuai dengan budaya Manggarai. Budaya Manggarai yang tidak serta-merta dengan kasar dan lain sebagainya. Tapi kita lejong tak penting.
Mas, yang kita mau lakukan. Waktu Terima cukup. kasih, saya kembalikan. masih ada kesempatan bagi pasangan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Mas,